lagi kepada Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan inovator semua. Kami dari tim Preman Jogja, saya Sandra Alkomari sebagai ketua tim dan saya Rahmat Setiawan sebagai anggota tim akan mempresentasikan karya inovasi kami yang berjudul meningkatkan pengelolaan data dengan web predictive maintenance di UPT Balaiasa Yogyakarta. Monggo Pinara. PT KAI adalah badan usaha negara yang menyelenggarakan jasa angkutan perkereta-apian. Kami dari PT Balaiasa Yogyakarta mempunyai tupoksi merawat otomotif dan KFD di Pulau Jawa secara berkala. Kami di Balaiasa berada di bawah unit quality control golongan perangkat tukar. Selanjutnya, menginjak latar belakang masalah gangguan yang berulang dari tahun ke tahun merupakan latar belakang yang utama. Dari data gangguan di lintas dari tahun 2016 sampai 2019, gangguan berulang terbanyak pada kategori elektrik khususnya traksi motor sebanyak 78. Dari 78 kasus, gangguan drone memiliki andil sebanyak 48 kali. Selain gangguan berulang, data dari laporan mereka pagi selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Belum ada media untuk pengolahan datanya. Padahal data tersebut dapat diolah dan dianalisa untuk mengetahui umur komponen pada sarana. Faktor dari kegagalan sarana meliputi perbaikan di Balaiasa, gangguan di lintas, tanggungan Balaiasa, dan general check-up. Ada 4. Dari data di tahun 2019 dapat diparatkan gangguan di lintas memiliki jumlah terbanyak yaitu 270. Jika dilihat dari diagram tersebut, dapat diambil kesimpulan untuk material dinilai kurang baik kualitasnya. Dari faktor mesin, sarana lokomotif yang digunakan terus-menerus. Dari metode, belum ada media untuk analisa data. Dari faktor men, kurangnya ketelitian saat perawatan yang menjadi permasalahannya. Kami menggunakan diagram itu untuk pengolahan data dari 4 kemungkinan penyebab tersebut. Dengan indikator 1 atau tidak berpengaruh, 3 cukup berpengaruh, dan 5 sangat berpengaruh. Faktor belum adanya media untuk analisa memiliki total skor paling tinggi yaitu 75 atau 59%. Kami memiliki 3 solusi. Yang pertama, membuat aplikasi berbasis web custom menggunakan pihak ketiga. Solusi ini dinilai kurang efektif dari segi biaya. Solusi yang kedua, yaitu mengajukan ke kantor pusat untuk permintaan web. Solusi ini memerlukan waktu yang cukup lama. Solusi yang ketiga adalah membentuk tim khusus untuk menganalisa dan membuat media digital untuk analisa. Kami memilih solusi yang ketiga, yaitu membentuk tim khusus analisa dan membuat aplikasi berbasis web sebagai media digital untuk analisa dan pengolahan data, karena dinilai lebih efisien dari segi biaya dan waktu, serta untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Langkah selanjutnya yaitu rencana perbaikan yang akan disampaikan oleh teman saya, Rahmat Setiawan. Mas Rahmat, tolong sampaikan langkah selanjutnya ya. Oke Mas, siap. Nah, sekarang giliran saya. Akan saya jelaskan mengenai rencana dan proses perbaikan, di mana pada langkah ini terdiri dari 5 tahapan. Pertama adalah study engineering. Pada langkah ini dimulai dengan pembentukan tim predictive maintenance yang terdiri dari para ahli di masing-masing golongan produksi serta quality control, dan disahkan dengan SKFIP Balaiasa Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2019. Setelah tim terbentuk, dilanjutkan pembuatan alur proses bisnis dari tim prediktif ini. Tahapan berikutnya yaitu persiapan material, di mana kita membutuhkan 3 unit komputer serta 1 buah printer. Tahapan selanjutnya yaitu proses pembuatan web. Pada tahapan ini dimulai dengan pengolahan data gangguan terlebih dahulu, di mana data diambil dari tahun 2016 sampai dengan 2020 atau sampai dengan sekarang yang bersumber dari data kantor pusat serta data bagian kelangsungan kerja Balaiasa Yogyakarta. Lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu proses uji coba web. Pada prosesnya, tim melakukan uji coba input data gangguan internal dengan unit produksi Balaiasa Yogyakarta sebagai user. Setelah uji coba berjalan baik,
Selanjutnya kita lakukan evaluasi dan standarisasi mengenai SOP dari pemakaian web predictive maintenance ini, yang mana target dari penginputan ini dilakukan oleh masing-masing depo. Setelah semua tahapan proses perbaikan dilaksanakan, masuk ke langkah berikutnya yaitu hasil dan standarisasi. Hasil dari inovasi ini mengacu pada QC/DSM, yaitu yang pertama Q atau Quality. Sesuai data tahun 2019, jumlah gangguan sarana lokomotif yang terjadi sejumlah 270 gangguan. Setelah inovasi ini dilakukan, jumlah gangguan per Oktober 2020 turun menjadi 155 gangguan atau turun 42%. Berikut adalah contoh dari hasil analisa gangguan, yang di dalamnya terdapat data komponen dan histori, analisa gangguan teknis, serta rencana tindak lanjut pada gangguan tersebut. Gambar di samping adalah contoh rencana tindak lanjut yang menghasilkan SOP perawatan. Output dari hasil analisa ini dapat memprediksi umur komponen berdasarkan data riwayat gangguan yang berulang, sehingga perjalanan KA Mancardi. Selain contoh tersebut, masih banyak komponen yang sudah dianalisa dan ditindaklanjuti, diantaranya gardan saf panjang, silinder AC, deadman, speedometer, dan masih banyak lagi komponen lain yang berada di lokomotif. Setelah quality, untuk yang kedua adalah C atau cost. Cost di sini menghilangkan opportunity loss sebagai akibat dari biaya refund tiket karena gangguan yang berulang. Selanjutnya untuk delivery, tidak ada gangguan sebelum siklus perawatan perhiasan. Jadi proses perbaikan sarana dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Untuk safety, meminimalisir potensi kecelakaan kerja akibat dari berkurangnya jumlah gangguan. Untuk moral, dapat memberi nilai positif, motivasi, dan mengurangi beban perawatan. Untuk standarisasi, aplikasi ini sudah disahkan oleh FIP Balai Lasa Yogyakarta, dan kita buatkan SOP cara penggunaan dari aplikasi ini. Berikut sosialisasi di grup kerja UPT Balai Lasa Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, kita lihat aplikasi web predictive maintenance dalam video berikut ini. Dengan adanya tim predictive maintenance di Balai Lasa Jakarta, kami dapat meningkatkan level perawatan baik sarana, lokomotif maupun KRB, yaitu dengan dapat mengurangi gangguan-gangguan yang bersifat predictable. Terus berinovasi tim predictive. Dengan adanya tim predictive maintenance ini, Balai Lasa Yogyakarta menyelaraskan program kantor pusat, yaitu digitalisasi bidang sarana. Terus berinovasi untuk sarana yang lebih baik lagi. Dengan adanya tim predictive maintenance ini, perencanaan akan kebutuhan suku cadang dapat terrealisasi dengan baik, sehingga dapat membantu kami dalam menyiapkan kebutuhan suku cadang. Semangat terus tim predictive maintenance. Saatnya KAI menuju sarana yang siap, handal, selamat. Demikian presentasi dari kami. Saatnya kita menuju sarana yang siap, handal, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.